Informasi pertama datang dari warga Pati yang masih memenuhi pendopo Bupati Pati. Mereka berkumpul menuntut Bupati mundur dari jabatannya. Jalan, tolong, roda 2, jalan, roda 2, jalan, jangan berhenti, mohon maaf. Warga Pati terus berdatangan ke posko donasi untuk memberikan dukungan bagi para relawan jelang aksi demo besar-besaran hari Rabu besok. Beragam karangan bunga dan spanduk tuntutan aksi juga berjejer di sekitar halaman pendopo Pati. Massa berjanji akan memenuhi kota Pati untuk menyuarakan tuntutan mereka. Massa menuntut Bupati Pati Sudewo dipecat dari jabatannya, imbas sempat menaikkan PBB hingga 250%. Kita menyediakan juga petisi itu untuk yang aspirasi, penyampaian aspirasi kita. Kemudian kita nanti juga untuk menyebar untuk air minum itu disebar ke semua titik posisi gitu. Nanti sore, siang sampai sore, sampai malam nanti kita sebar. Ini kan tidak di sini saja. Karena memang pesertanya kita tuh banyak sekali. Ini otomatis melebar. Jadi dipos-poskan. Sebelumnya warga Pati menggelar doa bersama di halaman kantor Bupati Pati. Di tengah hujan deras, ratusan warga Pati berkumpul di alun-alun dan halaman kantor Bupati untuk melakukan aksi memprotes tindakan Bupati Pati yang dinilai arogan. Sementara itu, Bupati Pati mengimbau agar warga tidak terprovokasi akan isu yang sedang berembus, yaitu pemakzulan terhadapnya. Masyarakat Pati saya minta itu tetap tenang, ya, ikut menjaga Kabupaten Pati ini supaya suasananya kondusif. Karena Kabupaten Pati itu milik semua warga Kabupaten Pati, tidak milik segelintir orang yang keras-keras. Menjaga situasi kondusif, dan saya terpilih ini konstitusional, terpilih secara demokratis. Ya kan, nggak ada kecurangan apapun, kok mau digulingkan oleh segelintir orang? Gerakan masyarakat menanggapi kenaikan pajak terus bergulir walaupun Bupati telah membatalkan kebijakan tersebut. Namun warga terus melakukan aksi damai di depan pendopo Pati, bahkan menuntut Bupati dicopot dari jabatannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan nilainya 250% pemirsa. Hal itu disampaikan Sudewo untuk menjaga kondusivitas di Pati. Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat. Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Padahal esensi dari kebijakan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang lantaran kecewa dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti. Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya Pak? Ya tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan. Sementara salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBB P2, Joko Waluyo, Kades Kedalungan berterima kasih karena Bupati mau mendengar aspirasi warga. Kebijaksanaan yang bagus karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram.
Dengan demikian, tarif pajak bumi dan bangunan PBB P2 akan diberlakukan tarif lama tahun 2024. Sehingga beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Tak hanya di Pati, kenaikan pajak ratusan persen di Jombang, Jawa Timur juga menuai protes warga. Sebagai bentuk protes, seorang warga bahkan sengaja membayar pajak dengan 1 galon uang koin. Saya ada pajak beratan yang Sambil membawa 1 galon berisi uang koin, seorang warga, Fatta Rohim, mendatangi kantor Bapenda Jombang, Jawa Timur. Ia sempat mengamuk dan menyampaikan protes ke Kepala Bapenda karena kenaikan pajak hingga 400%. Ia lalu menumpahkan seluruh uang koin di lantai untuk dihitung satu persatu sebagai pembayaran pajak. Sempat terjadi adu mulut antara Fatta dengan Kepala Bapenda Jombang, Hartono. Menurut Fatta sebelumnya, pajak tanah dan rumahnya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1,3 juta per tahun. ternyata dari ajuan tersebut mengacu pada tahun 2002 katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Lah sekarang mundur, bukan kepala desa. Sementara itu, Kepala Bapenda Jombang mengakui adanya kenaikan pajak bagi warga, namun besarnya tidak sama, bahkan juga ada yang turun. Terus terang memang pada tahun 22 kita kembali kepada zaman yang lama. Sudah dilakukan survei oleh appraisal, tetapi ternyata hasilnya setelah kita terapkan itu banyak yang tidak sesuai dengan kondisi. Sementara itu, kenaikan pajak ini berdasar hasil analisa NJOP dari pihak ketiga appraisal. Namun pada kenyataannya ternyata banyak kesalahan, bahkan ada warga yang mengeluh karena kenaikan pajak hingga 1000%. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana melaporkan penerima manfaat program makan bergizi gratis terus bertambah dan mendekati angka 20 juta di usia 80 tahun NKRI nanti. Di saat ini, Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi sudah lebih dari 5.100 unit dengan dana APBN yang sudah dikucurkan, nilainya 8,2 triliun rupiah. Pertama, kami melaporkan bahwa penerima manfaat sekarang ini sudah dilayani oleh 5.103 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Di seluruh Indonesia mencakup 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Dan penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta. Dan insya Allah akan mendekati angka 20 juta. Dan yang paling penting sebetulnya ada hal yang menonjol di mana 5.103 SPPG yang sudah terdaftar dalam sistem kami dan juga 14.000 SPPG yang sekarang sedang dalam proses persiapan, itu seluruhnya merupakan kemitraan dengan